Setelah memenangkan taruhan, Qin Feng mendapatkan sebuah pesan sekarang. Ada orang yang ingin bertukar dengan Qin Feng. Satu senjata ring 1 ditukarkan dengan sebuah token taruhan seluruh. Gak mungkin dong ditolak Qin Feng. Token ini bisa digunakan buat nantang desa lain taruhan sumber daya seluruh. Token ini hanya akan muncul sekali pada tiap desa. Hanya yang terkuat di desa yang dapat gunain koin ini. Melihat pertukaran ini, semua orang menantikan kapan Qin Feng akan mulai menantang desa lain. Qin Feng pun berkata, bukan sekarang waktu yang tepat seluruh. Tunggu semua orang pulih baru bisa mulai. Semua orang pun setuju. Mereka mendukung apapun keputusan Qin Feng. Biasalah, NPC penjilat ia memang gini. Padahal itu tadi cuma alasan Qin Feng doang seluruh. Supaya mereka semua santai-santai. Jadi, Qin Feng bisa gila-gilaan leveling sendirian ya guys ya. Qin Feng harus jadi lebih kuat dulu baru deh mulai pertaruhannya. Sekarang sampailah Qin Feng di area beast level 10. Ia kesini ia terpaksa seluruh. XP yang ia dapat dari beast level rendah sangatlah sedikit. Ya mau gak mau Qin Feng harus kesini. Tapi ada yang aneh di sini. Qin Feng nggak bisa merasakan adanya beast di sini. Dan tiba-tiba saja, Qin Feng terjatuh ke sebuah lubang yang tiba-tiba muncul. Kini Qin Feng memutar otaknya. Ia harus bisa mengurangi damage karena jatuh dari ketinggian ini. Dan untungnya dengan segala talentnya, Qin Feng berhasil mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian, Qin Feng bisa merasakan seluruh. Ada sosok beast yang sangat kuat di sekitar sini. Qin Feng belum pernah melawan beast macam itu. Di sekitar Qin Feng sekarang, ia bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Apakah ini benar-benar area 10 ya? Gumam Qin Feng. Tempat ini macam ilusi seluruh. Kemudian di depan Qin Feng terbentang sebuah tempat kayak desa pemula gitu. Ini terlihat persis seperti desa pemula 911. Qin Feng pun berasumsi, apakah desa ini merupakan desa pemula yang sudah terbengkalai? Kalau memang iya, maka bisa dipastikan, bila desa 911 nanti gagal, nasibnya akan jadi macam begini seluruh. Tak lama kemudian, ada segerombolan Anubis datang dari portal. Ketua gerombolan itu pun berkata, bila merekalah penjaga yang menjaga tempat ini. Tak peduli siapapun yang ada di sini, hanya ada satu takdir. Kematianlah takdir itu. Di saat Qin Feng melihat statusnya dengan Endless Eye, Qin Feng auto kaget. Makhluk itu lebih tinggi dari level 15. Sistem sekarang nggak mampu buat mengidentifikasinya seluruh. Hanya drop rate saja yang bisa diketahui oleh sistem. Dikarenakan Qin Feng juga nggak tahu gimana caranya ia bisa keluar dari sini. Jadi, ya gaskan wae seluruh. Sekalian nyoba ya kan, senjata baru yang Qin Feng dapat dari chest. Qin Feng harap sih dengan pedang rank 4 ini, ia bisa membantai Anubis-Anubis di depannya. Qin Feng maju. Sekarang, ia dihadapkan dengan tusukan senjata Anubis. Qin Feng menghindar. Dengan semua talent yang ia miliki, Qin Feng menebas Anubis. Tapi, Anubis kayak gak ada effort buat nahan gitu seluruh. Easy banget baginya ngelawan Qin Feng yang lemah ini. Para Anubis ini tahu, bila sekarang saudara mereka tengah bermain-main saja dengan manusia rendahan itu. Anubis ini sengaja memperlihatkan celahnya. Ia hanya memancing Qin Feng agar punya keyakinan Qin Feng bisa menang. Dan di saat waktunya tiba, Anubis akan menghancurkan Qin Feng. Tapi untungnya, Qin Feng bisa ngindar seluruh. Ya meskipun begitu, tetap aja Anubis mampu membuat Qin Feng tersungkur mencium tanah. Di saat Anubis mau menghabisi Qin Feng, kejutan kembali terjadi. Pedang Qin Feng entah gimana caranya bisa nancep dari belakang Anubis loh. Qin Feng berhasil. Karena mengalahkan Anubis ini, Qin Feng pun memperoleh 15 poin judgment dan 2 poin prestige. Melihat saudara mereka mokat, para Anubis lain menatap tajam ke arah Qin Feng sekarang.
Qin Feng gak peduli. Ia lagi ngekstrak mayat dari Anubis yang ia kalahkan, seluruh. Berkat itu, Qin Feng memperoleh talent manipulasi kegelapan rank D dan mendapatkan skill baru, Hellfire. Dikarenakan Qin Feng berhasil membunuh prajurit neraka, Qin Feng mendapatkan pecahan segel kegelapan, seluruh. Semua ini berkat senjata barunya. Sebelum kesini, Qin Feng mati-matian berlatih menguasai pedang ini, seluruh. Tapi hasilnya memuaskan, jadi ya worth it. Karena yang sekarang, Qin Feng punya kemampuan untuk membunuh tanpa menyentuh. GG bukan? Para Anubis autogeram, seluruh. Tapi anehnya, mereka malah saling bacot satu sama lain doang. Mereka seakan gak peduli dengan kematian saudara mereka. Qin Feng perasaannya gak enak lagi, seluruh. Apa jangan-jangan Anubisnya belum mati? Tapi, sistemnya kan tadi sudah muncul. Dan yaps, lagi-lagi firasat Qin Feng jadi kenyataan. Anubis ini bangkit dan menyerangnya. Untung aja refleks Qin Feng bagus. Heran dong Qin Feng sekarang. Padahal sudah jelas tadi sistem notif sudah muncul, ia sudah membunuh Anubis kampret itu. Anubis ini dengan congkaknya berkata, "Kami adalah prajurit neraka. Kami gak bisa mati." Melihat kesombongan itu, Qin Feng pun berkata, "Sombong sekali kau. Kalian hanya sekumpulan anjing penjaga doang. Jika aku bisa membunuh sekali, maka aku akan membunuh berkali-kali lagi sampai kau mati sepenuhnya." Qin Feng pun maju, seluruh. Pertarungan mereka berdua berjalan semakin sengit. Saking lamanya mereka gelut, sekarang matahari pun terbit. Dan mereka pun masih belum kelar, seluruh. Sekarang portal terbuka. Para Anubis lain memberitahu saudaranya bila waktunya telah habis. Mereka harus kembali sekarang. Sembari mementalkan Qin Feng, Anubis ini berkata, "Manusia, kau sangat menarik ternyata. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi." Kemudian, dia pun cabut, seluruh. Qin Feng sekarang kesel banget. Ia masih belum kuat ngelawan Anubis kampret tadi. Kemudian sistem pun muncul memberitahukan, desa pemula yang hilang terhubung dengan ratusan desa pemula yang lainnya. Desa ini akan muncul di tengah malam dan menghilang sebelum tengah hari. Berkat itu, Qin Feng jadi tahu, ia masih ada kesempatan buat balas dendam dengan Anubis itu. Sekarang, terlebih dahulu Qin Feng harus fokus leveling, supaya ia bisa ngebantai semua Anubis sombong itu. Dan pas banget, seluruh. Muncul monster yang bisa buat leveling. Langsung aja ya kan, bantai. Tak lama kemudian, sistem muncul lagi. Sekarang, desa pemula 911 telah memiliki 2 orang berlevel 5. Channel chat antar daerah akan dinyalakan sekarang. Kini, desa pemula 911 telah resmi menjadi desa ke-47 yang terhubung. Sekarang ini, chat publik mulai ramai. Desa 911 direndahkan di sini, seluruh. Biasalah, lama banget waktu yang dibutuhkan desa 911 buat gabung di channel ini. Seperti biasa, para NPC sedang keluar-keluar buat ngajak taruhan. Dan akhirnya, desa 446 yang dikomandoi oleh Amir Khan akan menantang desa 911. Desa 466 ini pede banget bakal menang. Soalnya butuh sedikit XP hingga Amir Khan menjadi level 8. Dan seperti biasa, hadapan mereka akhirnya pupus. Baru aja taruhan dimulai, desa 911 langsung menang, seluruh. Qin Feng berhasil naik level 8 duluan. Salah sendiri ngajak taruhan pas Qin Feng lagi mode leveling ya kan. Auto rungkat ya guys ya. Lagi-lagi, desa 911 mendapatkan keuntungan besar. Semua orang auto heran ya kan. Cepet banget mereka. Ucuk-ucuk sudah menang. Mereka memuji-muji Qin Feng sekarang. Sementara itu, di desa 466, semuanya suram, seluruh. Amir Khan jengkel sekarang. Baru aja taruhan dimulai, masa mereka udah kalah? Gak terimalah Amir Khan ini, seluruh.
Makanya ia pun mengirim pesan kepada aliansinya buat membalaskan dendamnya. Bermacam-macam reaksi pun diberikan. Mereka semua penasaran, Lur. Talent apa sih yang dimiliki para pemula desa 911 sehingga bisa leveling secepat itu? Sekarang, para NPC dari desa 911 lagi songong-songongnya, Lur. Mereka mulai keluar-keluar di chat publik. Gak sadar diri ya kan? Udah digendong, malah banyak bacot. Padahal yang lagi gendong mereka lagi kerja keras leveling. Bangke. Tahu gitu mending biarin aja. Berkat leveling di sini, kini Qin Feng dapat sebuah token Rengsi. Bila token tadi diaktifkan, maka misi tanpa batas waktu akan diterima. Jika berhasil menyelesaikannya, hadiah yang luar biasa akan diberikan beserta dengan 1 Black Gold Chest. Qin Feng tahu, ini pasti misi yang sangat sulit. Tapi, karena tidak ada batas waktunya, maka tak masalah bukan bila Qin Feng mengaktifkannya dulu. Perlahan-lahan, nanti Qin Feng akan menyelesaikan misinya. Setelah pengaktifan token, sistem muncul memberitahukan bila Qin Feng mengaktifkan misi token untuk pertama kalinya. Biasa, Lur, Qin Feng dapat poin prestis lagi. Sekarang, desa 911 memenuhi syarat buat misi Rengsi. Misinya adalah menyelesaikan 5 segel elemen. Setelah menyelesaikan misi, maka desa 911 bisa memasuki dunia yang lebih luas. Melihat notif itu, Qin Feng pun menyimpulkan, misi ini semacam misi untuk membuka peta. Semakin luas areanya, maka semakin banyak juga kan sumber dayanya. Setelah melihat detail dari tips dari misi-misinya, posisi Qin Feng sekarang dekat dengan tempat misi tinggalkan padang rumput. So, Qin Feng pun akan ke sana terlebih dahulu, Lur, buat ngejalanin misinya. Kemudian bersambung.